Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bicara mobil listrik ya. Jadi bila di Indonesia mobil listrik, motor listrik itu sudah mulai mulai dikenal, mulai banyak orang yang tertarik mencoba, orang yang suka itu ya. Walau sebenarnya sudah lama juga, ada yang sampai mulai dari 2010 ada ya, ada yang sudah lama sekali, ada yang 2015, ada yang 2020. Kalau cari yang tua, yang sudah lama sekali ada, yang barusan kenal juga ada. Tapi ya prioritas kita adalah yang yang baru-baru kali ini aja ya. Dan ya sebenarnya juga bukan dari lokal ya, yang dari luar-luar juga, karena Indonesia biasanya kan termasuk niru-niru orang barat. Kita juga perlu cek kebiasaan orang barat. Kalau di Indonesia kendaraan listrik masih uprising ya, masih trending ya, masih sedang makin banyak yang ingin mencoba. Jadi belum banyak yang kapok istilahnya kayak gitu. Jadi ya kendaraan listrik itu memang keunggulannya sesuai dengan yang diomongkan. Jadi kendaraannya senyap, torsinya gede luar biasa, apalagi untuk mobil. Untuk mobil torsi kendaraan listrik itu luar biasa. Kalau untuk motor sebaliknya malah ya. Kalau untuk motor yang jadi masalah adalah kurang tenaga. Anehnya seperti itu ya. Jadi kalau di mobil itu torsinya terasa super luar biasa. Kalau untuk di motor tenaga kurang. Jadi kita kalau soal motor ini ya tentu karena terhubung soal harga juga ya. Untuk harga yang terjangkau oleh masyarakat, motor ya murah dalam artian tenaga nih nggak bisa dapat yang sekelas bensin. Yang sekelas 150 cc harganya ya 3 atau 4 kalinya ya. Jadi misal yang setara NMAX ya antara 60 sampai 120 juta ya. Tapi kalau untuk mobil ya, terutama untuk yang besar, orang sudah suka kapasitas sudah cukup puas lah dengan tenaganya. Walau kalau yang kelas kayak guling air ya kalau nggak salah, itu tenaga termasuk kurang. Tapi rasanya jarang ya orang mengeluhkan tenaga kalau untuk mobil. Yang lebih dikeluhkan itu ya jarak jangkau, waktu charging. Gimana kalau di Indonesia? Jarak jangkau dan waktu charging itu seringnya bukan masalah, karena ya kebanyakan orang mainnya adalah cas di rumah. Tentu kalau yang motor belum tentu sama ya. Kalau di motor sudah mulai marak sistem sewa ya, swap tukar baterai. Tapi soal pengisian baterainya sendiri bukan terlalu masalah. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya seringnya ya after sale. Kalau rusak problemnya ya
karena ya orangnya tentu orang-orang baru semua, mekaniknya mekanik baru semua kebanyakan, terutama kalau del resmi ya, kita nggak ngomong yang anu ya, yang apa cenengnya, servis sendiri ya, tapi kita ngomong yang kalau mengacu ke servis pabrikannya, servis yang jual motornya. Jadi after sale-nya terus apa mana ya, kalau dukungan pemerintah sekarang lagi diskon, ada diskon apa yang cukup besar juga, 7 juta ya, entah tujuannya apa, yang dipakai itu uang apa ya, kita nggak tahu kenapa orang kok didorong untuk mobil listrik, kendaraan listrik, padahal ya listrik kita menggunakan BBM, entahlah. Tapi di luar negeri sendiri orang sudah mulai meninggalkan kendaraan listrik. Jadi orang di luar sana mobilitasnya itu sangat tinggi, dan biaya perjalanan, biaya bahan bakar itu dihitung dengan serius oleh mereka. Dan ya mereka menemukan ya, walau harganya kendaraan listrik lebih mahal, ternyata hitungannya lebih irit, karena mobilitas sangat tinggi. Nah, bisa jadi sangat irit ketika memiliki kendaraan listrik, mobil listrik ya, terutama. Kalau motor iya, orang luar kan jarang naik motor. Nah, namun ada jadi muncul ya kelemahan-kelemahan yang sebenarnya merupakan hal-hal yang sudah dijanjikan, yang sudah dijamin nggak bakal repot lah. Jadi anehnya seperti itu ya. Kita ngomong yang dari Amerika dulu, karena yang negara lain sumbernya lain. Penulis cuma bahas 2 ya, yang di Amerika sama Cina. Kalau negara lain ada juga yang masalah, misalnya listriknya nggak ada, jaringan listriknya nggak siap, itu beda lagi ya. Ya itu juga sumber masalah juga, karena dijanjikan kalau punya kendaraan listrik infrastruktur bakal dibangun kalau makin lama makin banyak ya. Nah, yang terjadi di Amerika, infrastrukturnya itu sudah banyak sekali yang membangun tempat-tempat pengisian mobil. Jadi kalau dari sisi pelayanan sebenarnya sudah sudah memenuhi ya. Cuma realitanya seringkali stasiun pengisian itu yang bekerja jauh lebih sedikit daripada yang bekerja. Jadi kebanyakan sistemnya itu ya kan kendaraan standarnya macam-macam ya. Kebanyakan untuk sistem kendaraan tertentu nggak mau ngisi, terus untuk model charger tertentu nggak mau gitu ya. Jadi seringkali ada keluhan bahwa walau tempat isinya banyak, yang bisa dipakai sedikit, jadi orang malah jadi sering ngantri. Orang barat sendiri nggak masalah ngecas, itu butuh waktu 1 jam 2 jam. Yang jadi masalah adalah ketika mereka harus antri orang yang ngisi. Jadi kalau 1 jam 2 jam itu hanya mereka nunggu mobil mereka, tidak masalah.
Tapi ketika mereka ternyata harus nunggu juga orang lain yang sedang ngisi, nah itu yang jadi masalah. Ada yang ngomong sampai nunggu 2 atau 3 kendaraan. Nah, berapa jam orang itu harus nunggu? Padahal itu sudah pakai yang mode supercharger kali ya, kira 300 ampere. Penulis lupa ya, pokoknya sing wattnya gede lah. Jadi di Amerika banyak orang yang mulai menjual lagi kendaraan listriknya. Pabrikan juga mulai mundur gerakan kendaraan listrik. Ada yang jadi batal mengeluarkan produk kendaraan listriknya, ditunda dulu. Yang belum menginjak banyak membatalkan langkahnya. Jadi dari konsumennya sudah mulai mundur. Mobil baru 1 tahun dimiliki dijual, harganya juga ya luar biasa, miliaran kan pastinya. Yang tentu kalau masuk Indonesia harganya ya bisa sampai 5 miliar juga ya kendaraan listrik. Pemerintah Amerikanya pun juga sudah mulai mengurangi perhatian ke kendaraan listrik. Kalau nggak salah anunya dicabut ya, opone keringanan untuk kendaraan listrik mulai dicabut. Jadi ya sekarang pemilik kendaraan listrik nggak dapat keistimewaan lagi. Dari pemiliknya mulai mundur, dari pabrikan otomotifnya mulai mundur, dari pemerintahnya mulai mundur. Kita ngomong Amerika. Jadi ya rupanya ya, yang namanya infrastruktur itu terlalu mahal ya, permajaannya atau apa, yang rupanya tidak begitu menguntungkan untuk penyedia listriknya. Nah, kalau dari penyedia listriknya males ya, yang jadi korban ya pemilik kendaraannya, pemilik mobil ya. Kalau dari pemilik wis males memiliki kendaraan listrik, nggak ada harapan ya pengembangan kendaraan listrik di Amerika. Kalau kita lihat YouTube banyak orang yang sudah mulai meninggalkan kendaraan listrik. Tentu hal yang terjadi di Amerika mungkin nggak akan terjadi di Indonesia, karena ya kan mereka kerepotannya itu adalah ngantri listriknya. Sementara di Indonesia orang dari awal sudah tahu bahwa orang nggak bisa mengandalkan tempat pengisian. Jadi kalau ada ya wes, nggak ada ya memang nggak mengandalkan itu. Jadi kalau macet ya manggil towing. Jadi orang sudah pasrah lah, istilahnya wis menerima. Jadi nggak bakal ada orang yang merasa kecewa, oh penghiasnya aneh nggak enak gitu, nggak ada kalau di Indonesia ya rasanya. Lagi pula orang beli ya mobil listrik itu wis mikir dulu pemakaiannya gimana, karena sudah planning, sudah ada rencana untuk tidak melakukan pengisian. Jadi isinya pasti di rumah tok, sudah dipikir itu. Terus masalah berikutnya ya, yang kasus Amerika seperti itu, yang kasus di Cina beda lagi. Padahal kalau untuk motor, namanya kendaraan listrik Cina, itu kualitasnya sangat tinggi, IP56, tahan air, tahan banting, terendam banjir gak popo gitu ya. Nah kalau mobil rupanya lebih kompleks. Jadi ada yang kayak misalnya apa ya, mobilnya Xiaomi apa Oppo gitu ya, yang bagian dasar pelindung baterainya itu gembur,
Jadi bukan logam. Namanya pelindungnya baterai itu kan harusnya keras, karena ya baterai kendaraan listrik itu rawan rusak. Memang teknologi terbaru lebih tidak mudah terbakar, tapi ya tetap butuh dilindungi biar nggak rusak. Karena kalau rusak ya malah petaka juga. Untuk kelanjutannya juga secara jangka panjang cukup banyak terjadi kasus kebakaran ya. Nah, ini yang agak susah diterima oleh masyarakat Cina. Jadi walau diomongkan teknologi baterai yang baru itu nggak mudah terbakar, lebih nggak mudah terbakar, tapi kenyataannya di Cina cukup banyak terjadi kasus kendaraan listrik terbakar, mobil ya. Kalau kendaraan listrik yang lain ya banyak juga kasusnya, tapi kita ngomong soal mobil saja itu cukup banyak kejadian. Jadi mungkin ya 2 hari sekali kalau nggak salah ceritanya. Kadang sehari bisa 3 kasus gitu. Itu di Cina seperti itu. Dan seperti yang penulis temukan barusan, ada contoh di mana terjadi kebocoran listrik ya. Ketika kendaraan dicas, itu bodi kendaraan nyetrum. Dan setrumnya lumayan besar. Ada yang pakai test pen ya. Test pen ya cuma dipegang gitu aja, nyala lampunya. Test pen yang gunanya untuk ngukur listrik ya, itu bisa nyala lampunya ketika didekatkan ke bodi, ke bagian velg, ke bagian spion, ke bagian manapun di mobil. Jadi ada kebocoran listrik, rembes listriknya. Soal kualitas juga bikin ada yang sampai kejebak, nggak bisa keluar. Jadi kan ketika kendaraan listrik, ketika mobil listrik itu kebakar, maka sumber daya utama kan mati. Nah, ada yang merancangnya tanpa menggunakan baterai cadangan. Jadi ketika powernya yang utama auto off ya, karena ada panas terus nyala api. Nah, orang di dalamnya nggak bisa keluar. Kenapa? Karena sistem mekanisme kunci, mekanisme pembuka pintunya itu elektronik, nggak manual sama sekali. Jadi itulah ya anehnya, kenapa kok kalau elektronik semua full elektronik, nggak bisa ada mekanisme manualnya. Mungkin ngomong, wah maling susah, tapi masalahnya keselamatan. Listrik utama mati, kendaraan terbakar, orang nggak bisa keluar. Ya itu ada kasus, tapi ya entah mengapa nggak ada pencegahan ya, nggak ada berita ada diperbaiki atau apa, nggak pernah dengar. Terus apa mana soal kendaraan listrik yang terlalu bergantung sama pabriknya. Jadi ketika pabriknya bangkrut, kendaraannya nggak bisa dipakai. Itu juga ya yang jadi masalah ketika sebuah kendaraan sangat bergantung pada perusahaan pembuatnya. Kan ya opo, pabrik tutup, kantor tutup, kendaraannya nggak bisa dipakai lagi. Tapi ya kembali lagi lah, di luar negeri kendaraan listrik itu sudah mulai turun peminatnya. Jadi kalau ada yang ngomong, oh besok ini kendaraan listrik pasti merebak, ya ternyata faktanya sekarang orang mulai nggak minat ya di luar. Di Indonesia itu kan telat ya, trendingnya telat, penurunan trennya juga bakal telat juga. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.